ketemu lagi dengan saya Hafiz juga. Kali ini kita ada di Kemuning. Dan kalian tahu ini apa? Ini adalah teh. Dan bagaimana teh ini bisa sampai ke gelas kalian? Simak terus videonya. Woo! Keistimewaan teh Gambyong ini memang ada keunikan tersendiri. Jadi bahwa teh Gambyong itu punya ciri khas bahwa teh yang kita produksi itu banyak orang mengatakan bahwa teh dengan rasa kopi. Nah, ini uniknya di teh Gambyong itu. Padahal kita tidak menambahkan kopi sedikit pun. Nah, ini hanya terjadi pada proses pengolahannya saja. Bagaimana kita mendesain supaya teh itu menjadi beraroma kopi. Nah, inilah yang menjadi keunikan dan ciri khas dari teh Gambyong. Hai, kembali lagi di Atimo TV dengan saya Hafiz Wika. Kali ini kita ada di Karanganyar, tepatnya di Kemuning. Dan kita berada di Teh Gambyong. Halo teman-teman, kita sudah berada di Teh Gambyong dengan Bapak Yanto, pengelola Teh Gambyong. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, boleh cerita sama teman-teman apa sih Teh Gambyong itu Pak? Teh Gambyong itu memang kita memproduksi sebuah teh untuk teh kering yang biasa untuk diseduh setiap orang. Nah, kita menamakan Teh Gambyong. Nah, Kenapa namanya Teh Gambyong, Pak? Saya mengambil nama itu karena saya senang dengan yang nuansa tradisional ya. Jadi Gambyong itu adalah sebuah tarian, tarian Jawa, tarian yang tradisional, yang banyak ditarikan oleh setiap para penari. Satu, kedua memang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi. Oke. Berarti Teh Gambyong ini memproduksi segala macam teh seduhan ya Pak ya? Teh Gambyong memang memproduksi berbagai macam karena juga saya berusaha bagaimana saya selalu berinovasi untuk membuat teh yang mungkin banyak diminati oleh konsumen. Jadi saya tidak boleh egois dengan aku pokoknya bikin ini. Nah, saya memproduksi teh itu sesuai keinginan konsumen. Begitu. Pak, ini kalau alamat dari Teh Gambyong sendiri itu di mana sih Pak? Untuk alamat Teh Gambyong itu berada di Jalan Pasar Batok, Dusun Badan, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Untuk teman-teman yang kalau lagi liburan ke Karanganyar atau Tawamangu bisa langsung mampir ke Teh Kemuning di Teh Gambyong. Kalau produksinya sendiri dari Teh Gambyong itu di mana Pak? Untuk kebetulan memang di sini ada rumah produksinya ya. Jadi nanti panjenengan bisa melihat proses produksinya dari pucuk basah, dari bahan baku yang benar-benar masih segar dari kebun sampai nanti menjadi produk teh yang siap untuk dikonsumsi. Oke, untuk teman-teman sebelum kita lanjut untuk melihat produksinya, jangan lupa subscribe channel ini dan support terus dengan cara like, komen, dan share. Oke, monggo Pak, kita langsung ke monggo. Oke teman-teman, kita sudah berada di rumah produksi Teh Gambyong, ya Pak Yanto. Bisa diceritakan apa yang ada di sini Pak, kegiatannya? Ini adalah tempat produksi dari Teh Gambyong, bahwa
pucuk yang datang dari kebun, yang dari petani itu datang untuk kita sortir dulu. Kita sortir dulu antara kualitas yang bagus dengan yang jelek. Setelah itu dari kualitas yang terpilih tadi nanti akan kita pisahkan untuk menjadi produk-produk yang berbeda. Pak, ini sedang proses apa ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Nah, ini adalah proses sortir ya, menyortir antara pucuk daun teh, antara daun teh itu yang kualitas bagus dengan yang sedang atau biasa. Nah, ini akan kita pilih, ini dipilih adalah untuk diambil yang menjadi bahan untuk menjadi teh putih. Nah, ini pucuk paling pucuk. Nah, ya, paling Pak, pucuk ini kan warnanya kelihatan keperakan. Nah, ini kita ambil. Nah, inilah yang akan menjadi teh putih yang saat ini lagi ngetren bahwa teh putih itu banyak khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Nah, inilah proses pemilihan teh putih. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang terbaik tadi. Nah, ya untuk yang selanjutnya bahan yang di bawah teh putih ini nanti akan kita olah menjadi berbagai macam tadi. Ada yang teh oolong, ada teh hijau, ada juga teh hitam. Pak, kok ini gede sekali, ini bisa dijelaskan ini mesin apa ya Pak ya? Ini adalah mesin proses pengolahan teh gambyong tadi. Jadi ini ada satu mesin bisa berfungsi menjadi dua fungsi. Satu fungsi mesin pelayuan, kedua adalah fungsinya sebagai pengeringan. Nah, jadi daun teh yang masih segar dimasukkan ke mesin ini dengan pemanasan suhu 90 derajat Celcius selama kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah layu baru masuk pada mesin yang berikutnya. Ini ada mesin yang namanya mesin penggulungan. Nah, jadi daun teh yang telah layu tadi itu dimasukkan ke mesin ini dan ini diputer. Nah, fungsinya untuk apa? Biar daun teh itu tergulung. Oh, begitu. Tergulung, melintir-melintir lah, melintir-melintir. Nah, setelah tergulung dan memar, akhirnya bentuk itu sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi daunnya itu bisa tergulung. Setelah tergulung, kembali lagi kepada mesin ini. Nah, untuk tahap berikutnya adalah yang namanya pengeringan. Nah, ini tadi ya, tadi setelah proses pengolahan tadi, akhirnya apa sih yang akan kita buat? Misalnya kalau kita ingin membuat teh dengan rasa kopi. Nah, ini kita produknya ini jadi ini prosesnya itu kita keringkan bener-bener sampai menjadi sedikit kehitaman ya. Lebih dominan ke hitam itu memang kita sangrai dengan pemanasan yang cukup lama dengan suhu yang kurang lebih 100 derajat, akhirnya terjadi perubahan warna dan perubahan rasa tadi. Rasanya akhirnya memunculkan aroma kopi tersebut. Nah, kalau memang nanti pingin saya ada misalnya mau bikin yang teh melati, otomatis setelah itu kita blending dengan bunga melati. Teh serai juga kita blending dengan serai dan sebagainya. Berarti teh gambyong itu banyak inovasinya. Jadi banyak varian rasa karena kita menuruti keinginan konsumen. Konsumen itu seperti apa, pinginnya seperti apa, ya kita harus kerjakan, jalankan. Bisa jelaskan Pak, ini mesin apa Pak? Ya, ini adalah mesin untuk pengemas teh celup. Ya, jadi selain kita membuat produk-produk yang teh tubruk, kita juga memproduksi teh celup karena juga banyak permintaan dari konsumen untuk permintaan teh celupnya. Karena kadang-kadang orang juga pengen yang cari yang lebih simpel dan gak ribet. Nah, makanya dengan teh celup mereka menghendaki teh gambyong juga ada varian teh celupnya juga. Ini guys, untuk teh celup produksi teh gambyong. Ini teh celupnya bisa produksi di sini loh. Nah, ini adalah teh yang sudah terkemas, teh celup yang sudah terkemas. Ada teh jahe, ada teh leci, teh mint, berbagai macam rasa teh ya Pak rako, rasa kopi tadi, ada melati, ada juga teh hijau mint dan sebagainya. Jadi memang
yang kita produksi di teh tubruk ya sebisa mungkin kita produksi di teh celuknya. Nah, untuk bagi konsumen ya memang kita bagaimana berusaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kami itu juga sudah tersertifikasi halal. Jadi kadang-kadang konsumen masih ragu dengan produk-produk yang kita buat. Nah, tapi ini adalah membuktikan bahwa teh Gambyong memang benar-benar layak dikonsumsi oleh setiap masyarakat. Jadi aman, halal dan bersertifikat. Pak Yanto, bisa diceritakan asal mula atau histori sebelum memulai usaha di bidang teh ini, Pak? Asal muasal atau mungkin juga awal saya memproduksi atau membuat teh ini berawal dari banyaknya pada sekitar tahun 2011 itu Kemuning sudah mulai dikenal orang dengan kebun tehnya yang bagus, dengan pemandangannya yang indah dan suasana yang sejuk. Dari situlah banyak wisatawan, pengunjung yang datang dari luar kota, luar daerah yang datang untuk menikmati indahnya Kemuning. Dari situ orang bertanya-tanya, ini banyak kebun teh luas segini banyak, kok tidak ada teh yang dijual? Nah, mereka pengen sesuatu yang didapat, yang dikunjungi itu ada cenderamata atau oleh-oleh yang pengen dibawa pulang sebagai bahwa ini saya sudah berkunjung ke Kemuning. Nah, dari situlah orang mulai bertanya, kok nggak ada produk tehnya? Nah, dari situlah saya mulai berpikir ini kesempatan yang bagus untuk saya memulai usaha. Nah, dari situlah saya mulai berpikir apa sih yang harus saya kerjakan. Akhirnya saya membuat mesin sendiri dengan modal yang kurang lebih hanya sekitar 8 juta. Waktu itu saya membuat mesin sendiri, saya membeli teh sedikit demi sedikit untuk saya olah sendiri dan mulai memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi tetangga, saudara, kita kasih dulu tehnya seperti apa. Ternyata banyak yang suka. Nah, dari situlah saya mulai makin berani untuk membuat produk yang lebih banyak. Nah, dari situlah teh mulai dikenal. Nah, terus Gambyong itu sendiri saya dapat. Nah, itu merek nama Gambyong itu memang saya lebih cenderung orangnya lebih ke tradisional. Nah, Gambyong itu adalah sebuah tarian yang selalu disajikan atau disuguhkan atau selalu ditarikan di saat pertemuan-pertemuan atau acara-acara resmi. Nah, teh Gambyong adalah teh untuk penyambutan. Tari Gambyong adalah tarian penyambutan. Jadi filosofinya adalah sama, bahwa ini adalah suatu penyambutan bagi para tamu. Oh, begitu. Produk-produk unggulan dari teh Gambyong itu sendiri? Kalau yang kami unggulkan memang bahwa teh Gambyong itu memang dikenal dengan produk unggulan yang unik adalah teh dengan rasa kopi. Nah ini, jadi ini adalah teh rasa kopi. Jadi tehnya itu tanpa kita produksi, tanpa dengan campuran kopi, tapi karena prosesnya yang sedemikian rupa, akhirnya menjadikan teh ini nanti setelah diseduh akan beraroma kopi. Inilah yang menjadi primadona atau mungkin unggulan di produk dari teh Gambyong itu sendiri. Ya, selain itu memang banyak varian-varian teh yang lain. Ini untuk
memberikan atau melayani para konsumen yang lain yang mungkin pengen dengan variasi yang lain. Makanya ada teh hijau, ada teh mint, terus ada teh serai, dan juga ada teh melati yang selama ini memang familiar di kita adalah teh itu pasti aromanya melati, wangi. Nah, di samping itu banyak juga permintaan dari konsumen. Jangan hanya tubruk. Nah, cobalah yang teh celup bagaimana. Nah, akhirnya kita juga bagaimana membuat produk-produk dengan yang lebih simpel untuk disajikan oleh para konsumen. Ya, contohnya teh celup tersebut. Nah, itu. Dari harga Pak, harga kisaran mulai dari berapa Pak? Untuk harga kami memang tidak begitu mahal ya, tidak begitu mahal. Jadi kisarannya itu antara 6.000 sampai 50.000 rupiah. Nah, itu tergantung dari kualitasnya. Jadi antara yang kualitas biasa, menengah, dan kualitas yang terbaik premium itu semuanya ada. Sangat terjangkau dan memang kita bisa menyasar ke semua lapisan masyarakat. Jadi ada menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya bisa kita berikan untuk itu. Untuk teman-teman sekali lagi kalau mau ke Tawangmangu khususnya ke Kemuning, Karanganyar, kalian wajib cobain Cindramata dari Teh Gambyong, produk asli dari Kemuning. Nah, mungkin ini pengen merasakan, monggo ini kita kesempatan nyobain guys. Ini adalah teh yang aroma kopi ya, teh Rako rasa kopi. Oke. Ya, monggo silahkan dicoba. Oke. Ini kita nyobain teh Rako ya Pak ya? Ya, rasa kopi. Teh rasa kopi. Ini tehnya cenderung mirip teh hitam ya Pak ya? Warnanya ya? Warnanya hitam pekat. Hitam pekat. Dari aromanya, ya loh ya kopi loh beneran. Kita cobain. Saya cobain Pak ya. Monggo silahkan. Dari aromanya ada kopi, apalagi rasanya loh. Kopi banget loh Pak ini Pak. Yeah. Nanti bikin melek Pak. Ngopiar. Kalau kata teman saya itu kemopiar. Kalian wajib coba ini nih. Sangat menyegarkan. Pak, kalau boleh tahu ini kendala ataupun suka duka yang dialami Pak? Kalau kendala atau suka dukanya memang kendala dalam produk itu memang hampir sebenarnya kita nggak ada kendala nih, nggak ada kendala karena pasokan bahan baku dan sebagainya tersedia karena memang di seputaran kita ada, langsung dari petani juga ada. Nah, tapi ya untuk saat ini memang dalam masa pandemi ini memang ini yang menjadi permasalahan bagi bukan hanya saya tapi hampir seluruh warga masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha itu ya karena kondisi seperti ini pasti akan ada penurunan omset dan sebagainya, produktivitas yang pasti menurun. Tuh. Kalau memang ini kendala juga ya adalah pada bahan baku jahe. Oh, gitu. Ya, bahan baku jahe di saat pandemi ini memang banyak kebutuhan jahe terlalu tinggi. Harganya jadi naik, sedangkan kita tidak bisa untuk menaikkan harga untuk produk kita sendiri karena ya walaupun bagaimana kita memang sasaran kita adalah menengah ke bawah. Kalau kita menaikkan harga kasihan para konsumen juga. Jadi tetap produksi walaupun dengan keuntungan sedikit lebih kecil, tapi paling tidak konsumen tetap terlayani. Bisa bagi tips nggak Pak untuk para teman-teman yang mau usaha ini? Iya, kalau untuk tipsnya yang jelas untuk menjadi usaha bahwa apa yang akan kita kerjakan itu harus dengan diniati dari hati dulu. Nah, hati kalau kita pengen memulai suatu usaha dan itu sudah kita niati dan itu sudah sesuatu yang kita sukai dan kita cintai dan itu anggap bahwa apa yang kita kerjakan itu kesukaan kita, pasti akan bisa berjalan dengan baik. Berbeda dengan asal-asalan mengikuti di sana bikin ini
aku coba bikin ini. Iya. Nah, itu produk dan bagaimana hasilnya pasti akan berbeda. Sesuatu yang kita kerjakan dengan hati pasti akan menghasilkan sebuah produk yang pasti berkualitas dan pasti akan menghasilkan cita rasa pasti yang berbeda. Harapan ke depan Pak Yanto dari Teh Gambyong ini sendiri apa Pak? Silahkan. Untuk harapan saya bahwa Teh Gambyong bukan hanya menjadi sebuah produk yang menjadi unggulan dan atau mungkin menjadi produk yang untuk saya sendiri. Bagaimana Teh Gambyong bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar. Contohnya dengan banyak para pedagang yang menjajakan produk-produk Teh Gambyong, sedikit terangkat nilai ekonominya. Nah, satu, kedua, Teh Gambyong pengen nanti bisa lebih melebarkan pemasaran. Untuk saat ini memang sudah hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu sebenarnya sudah ada, cuman hanya beberapa saja, beberapa tempat yang sudah menjajakan atau menjual Teh Gambyong. Harapan kami Teh Gambyong bisa dinikmati dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Bagi para pecinta teh atau mungkin juga para konsumen teh yang ada di manapun Anda berada, kalau panjenengan berkenan dan mungkin pengen menikmati Teh Gambyong, panjenengan bisa cari di marketplace, di toko online, hampir semua toko online juga sudah ada. Kalau panjenengan pengen langsung menikmati teh, sekalian nanti menikmati atau merasakan dan melihat proses produksinya, monggo silahkan rawuh di rumah produksi Teh Gambyong. Ini beralamat di Jalan Pasar Batok, Dusun Badan, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Teh Gambyong, Tuhan ciptakan alam, Teh Gambyong sajikan kenikmatan. Oke. Terima kasih Pak atas waktu dan pengalamannya. Semoga Teh Gambyong makin maju dan berkembang. Amin. Dan sekian dulu video kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di video berikutnya dan ciao.